Dan saudara, terkait dengan laporan kuasa hukum terdakwa Jessica Kumala Wongso atas tuduhan pelanggaran kode etik yang dilakukan Hakim Binsar Gultom dalam persidangan kasusnya, telah tersambung langsung bersama kami Hakim Binsar Gultom dari kediamannya di Depok, Jawa Barat. Selamat petang Pak Dr. Binsar Gultom, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terima kasih Pak, bahwa saya ingin menyatakan bahwa saya mengundang Bapak pada kesempatan kali ini bukan untuk melakukan persidangan di media atau trial by the press, tapi saya ingin menanyakan soal tanggapan Bapak. Karena dalam dialog kali ini saya juga tidak akan menanyakan soal materi persidangan, pokok persidangan yang akan dan tengah berlangsung saat ini. Saya tanya Pak, saya bacakan bahwa Bapak telah dilaporkan oleh tim kuasa hukum Jessica Wongso di Komisi Yudisial. Bapak antara lain berbicara kasar, menghina penasihat hukum, mengarahkan saksi-saksi, melanggar hukum acara, menyatakan pendapat secara terbuka tentang fakta persidangan yang sedang berjalan, sehingga dapat merugikan klien mereka, Jessica Kumala Wongso. Komentar Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Apa yang dipertanyakan oleh Bapak tadi itu sama sekali tidak benar dan tidak berdasar. Hal ini akan saya jelaskan ya kebenarannya, jadi tidak hanya dari satu pihak, begitu ya. Silakan Pak. Jadi pertama saya mau mengatakan ya, hentikan ya polemik tentang masalah ini. Jangan sampai menggeser ya satu persoalan lain, karena kita sekarang lagi sedang fokus untuk menyelesaikan perkara ini tuntas secara adil ya, tanpa memihak kepada siapapun. Perlu dicatat, kalau penasehat hukum itu kan khusus memang membela, mendampingi daripada si terdakwa. Jaksa adalah menuntut. Ya, bagaimana supaya terbukti bersalah si terdakwa. Sedangkan hakim itu adalah netral, tanpa memihak kepada siapapun. Ya. Jadi, pertama yang perlu kami sampaikan, sebenarnya mulai dari awal pertama persidangan sudah mulai nampak gelagat daripada penasihat hukum meminta supaya pakaian daripada si terdakwa mengenai rompi jangan dipakai, karena mengganggu katanya kepada proses persidangan. Tidak lazim biasanya itu kami kabulkan, ternyata kami majelis mengabulkannya, karena yang penting perkara berjalan lancar. Kedua, ketika terjadi pembuktian daripada jaksa, ini dibantah habis-habisan, seperti itu bukti kopi sianida, botol ya yang di gelas ya, sampai akhirnya ketua majelis mengetuk palu agar menghentikan itu. Terus berkesinambungan lagi ya, ketika ada satu rekonstruksi ya kami buat di persidangan, karena secara spontan memang kami ingin untuk mengetahui bagaimana sih sesungguhnya perjalanan perkara itu, karena waktu itu CCTV belum jalan. Jadi ketika saya di situ mengatakan hati-hati, jangan bohong saudara terdakwa, di mana sesungguhnya letak duduknya, kan begitu. Nah, sempat dia mau duduk yang tidak sesuai menurut keyakinan kami. Ini ada saksi di sini, di mana sesungguhnya, jangan bohong. Nah, ternyata di situ dia menurut yang kami baca di berbagai media, katanya dia nangis. Loh, kami baru tahu kalau dia nangis. Selama ini nggak pernah dia nangis, selalu menunjukkan raut wajah yang begitu saya potong sebentar, bagus, mohon maaf, bahkan Pak ketawa Hakim. kan begitu. Iya, saya potong, mohon maaf Pak Hakim. Pada waktu itu yang kami terima informasinya adalah Jessica menangis karena
pernyataan Pak Hakim Binsar Gultom yang menyatakan bahwa saya pernah menghukum bahkan tanpa saksi sekalipun. Dan di situ kemudian Jessica merasa tersudut dan tim kuasa hukum Jessica merasa bahwa Hakim Binsar Gultom telah menyudutkan pihak mereka. Pas jawaban ini. Saya akan menjawab itu. Silakan, secara gamblang. Ketika itu karena penasihat hukum Otto Hasibuan menyimpulkan satu pernyataan setelah ditanya beberapa saksi dari petugas Olivier, apakah saudara lihat Jessica menaruh sianida di kopi Mirna? Satu-satu ditanya. Karena semua tidak ada yang melihat, kan begitu. Lalu akhirnya dia menyimpulkan sendiri. Lah kalau begitu dicatat itu panitera pengganti bahwa ini tidak ada satupun saksi yang melihat dan mengetahui bahwa sianida dimasukkan di gelas ya. Nah dari situ saya juga memang terpancing reaksi terjadi. Kami juga pernah menyidangkan perkara Anwar yang kabur dari LP Salemba itu di bawah 12 tahun. Ya kan begitu. Jadi tidak ada satupun saksi yang melihatnya, tapi ada korban. Jadi akhirnya kami menghukum seumur hidup. Nah, jadi itu adalah reaksi daripada perkataan dia. Itu hanya sekedar perbandingan, tetapi kami tidak pernah menyimpulkan. Kalau dia yang menyimpulkan, itu urusan dia kan begitu. Nah, berlanjut demi berlanjut. Setelah sudah mulai kesaksian ahli, ya, hingga ke CCTV, mulailah muncul berbagai kontroversi yang luar biasa. Debat pun terjadi seperti debat kusir. Ya, kadang-kadang kami juga dipotong cara berbicara. Jadi jelas dong, karena itu keadaan darurat, spontan terpaksa kita menyela, bukan saudara yang menyela kami yang bisa memotong pembicaraan saudara karena tidak boleh diatur hakim dalam hal ini. Saya bilang waktu itu di sana kan itu. Nah, jadi dari situlah akhirnya ada ketegangan demi ketegangan, akhirnya singkat kata CCTV video tidak diakui kebenarannya. Kemudian kesaksian daripada ahli itu juga dibantah habis-habisan, tidak diakui. Nah, sekarang muncul lagi ide. Dia pernah membuat suatu rumor, ataukah rumor atau benar, katanya suami daripada si Mirna, yaitu si Arif, menyuap si Rangga peracik kopi itu, 140 juta. Nah, saya tantang waktu itu. Kalau memang benar si Arif menyuap itu, tolong dibawa kesaksian tersebut di persidangan biar kita proses. Nah, sampai sekarang tidak ada ujungnya. Tapi saya meminta, malah ini merupakan suatu PR ya, bagi penasihat hukum, itu harus dihadirkan itu nanti apa benar apa tidak ada yang menyuap. Siapa dia? Artinya Bapak memberikan kesempatan, Pak Hakim. Masukan bagi kami. Iya, artinya Bapak memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak, tidak ada berat sedikit pun ke kanan ataupun ke kiri, bahwa yang Bapak lakukan tidak ada juga menyudutkan, bahwa semua dilakukan berdasarkan independensi dan objektivitas. Itu yang Bapak mau sampaikan. Iya, betul sekali. Jadi ketika kami juga mencoba memihak, atau bukan memihak, maksud saya mencoba mengalihkan berbagai praduga tak bersalah itu ke petugas Olivier. Ya, apakah ada target dan seterusnya. Nah, itu sudah langsung masuk di berbagai media online. Saya lihat berapa hakimnya disuap. Kan begitu. Nah, jadi memang disinilah ya ekspresi itu muncul spontan keadaannya, karena memang perkara ini menarik dan seru ya, memerlukan sesuatu situasi yang ekstrakurikuler lah istilahnya. Jadi di dalam hal ini mengenai kode etik yang sudah disusun oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial itu sebenarnya tidak kaku, ya, itu elastis. Inilah proses persidangan. Jadi selama kami melakukan proses persidangan ini, itu adalah dijamin oleh undang-undang. Tidak boleh seorang pun yang bisa mengintervensi kami di dalam persidangan, terkecuali kami melakukan pelanggaran-pelanggaran berat di sana. Dan tidak seorang pun bisa menggusur atau menggeser anggota majelis di sana, menghentikannya. Ini pertama diatur di dalam pasal 24 Undang-Undang 45. Kemudian pasal 32,
ya, Undang-Undang Mahkamah Agung. Kemudian pasal berapa itu, tetapi di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman nomor 48 2009 itu independensi kebebasan hakim di dalam bersidang itu dijamin, tidak boleh siapapun. Selama kami ada proses begini. Nah, misalnya ya, ada suatu saat dia mau, penasihat hukum maksud kami, mau mencoba mengangkat persoalan ini ya selaku pelanggaran etik, silahkan di kemudian hari, tetapi biar dulu berjalan perkara ini sampai tuntas selesai. Tapi ingat, perlu dicatat, saya bukan mau melakukan sesuatu move ya. Hal itu saya juga punya dasar-dasar nanti ya untuk gugat balik. Karena secara pribadi, institusi, saya juga merasa dilanggar hak konstitusional saya. Ingat kasusnya Sarpin ya, Sarpin, Rijaldi. Ya, akhirnya menjadi masalah. Jadi tolong, kalau menurut saya ini dihentikan polemik ini. Mari kita sekarang ya mencoba mencari bukti-bukti yang terbaik demi kelancaran persidangan ini. Jadi jangan mengalihkan keadaan ketika sudah mulai terseret atau fakta yang membuktikan ya. Saya tidak menyimpulkan di sini, masyarakat semua sangat tahu ya. Pak Kalau Hakim, sampai menarik sekali. nanti hasilnya bagaimana? Anda merencanakan jika ini masih diteruskan, maka Anda akan mengugat balik. Saya akan tanyakan itu Pak Hakim setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami, saudara. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Nanti Pak Hakim saya akan berikan kesempatan kepada Anda. Kita jeda dulu sejenak.